رمضان 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 مرحبا يا رمضان مرحبا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih wa lahu syukra ala taufiqihi wa imtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'diman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufakkihuna fid din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana nikmat-nikmat tersebut tidak memungkinkan kita sebagai seorang manusia dapat menghitungnya dengan akal kita. Yang mana nikmat tersebut walaupun sebanyak buih di lautan dan lain sebagainya macamnya tidak akan dapat kita hitung dengan akal sehatnya kita sebagai orang manusia. Dalam arti dari sekian banyaknya nikmat yang diberikan sama Allah Subhanahu wa taala, yang dapat kita lakukan mestinya sebagai manusia dan hambanya Allah Subhanahu wa taala adalah dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga salawat dan salam tentunya pasti selalu kita kirimkan, kita hadiahkan ke junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi, yang mana pastinya syafaatnya beliau kita harapkan di yaumil akhir kelak. Alhamdulillah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita dapat dilahirkan menjadi bagian dari umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana nikmat menjadi umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diharapkan oleh banyak daripada anbiya terdahulu, termasuk Nabi Musa alaihi salam, yang mana beliau merasa sudah paling tinggi dengan bisa berbicara sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa di akhir zaman akan diutus nabi yang kedudukannya akan lebih tinggi daripada Nabi Musa alaihi salam, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengutus daripada risalah terakhir, daripada risalah yang diberikan sama Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah di antara sekian banyaknya nikmat yang diberikan sama Allah kepada umatnya baginda Nabi Muhammad adalah bulan suci Ramadan. Dan di bulan suci Ramadan sebagaimana kita ketahui, dibukanya pintu surga, setan dibelenggu, dan juga pintu neraka ditutup sama Allah Subhanahu wa taala. Bagian daripada nikmat dan fadilah di bulan suci Ramadan. Jadi alhamdulillah dari dulu sampai seterusnya mestinya bulan suci Ramadan dikenal dengan syahrul ibadah, bulan khusus untuk beribadah. Dan diriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila sudah memasuki bulan suci Ramadan, maka beliau akan lebih bersungguh-sungguh lagi dalam menjalankan ibadah-ibadahnya beliau. Termasuk juga para sahabat Sayyidina Ali bin Abi Thalib, apabila sudah memasuki bulan suci Ramadan maka beliau akan mengencangkan sabuknya, dan juga dalam arti lebih sungguh-sungguh lagi dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tidak sampai di situ, memasuki bulan Syawal juga para sahabat dan baginda Nabi Muhammad menghidupkan malam-malam mereka dengan takbir dan lain sebagainya macamnya. Jadi alhamdulillah yang kita contoh adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dari sekian banyak alasan mengapa bulan suci Ramadan merupakan bulan yang sangat mulia dan agung, adalah 3 peristiwa besar yang terjadi di bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah sebagaimana kita ketahui di 17 Ramadan merupakan nuzulul Quran, ataupun pertama kali diturunkan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Berketepatan pada 14 tahun sebelum tahun Hijriah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang di Gua Hira dan didatangi oleh malaikat Jibril. Maka malaikat Jibril mengatakan, "Iqra." Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Kemudian disampaikanlah wahyu pertama, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dari ayat 1 sampai ayat kelima.
maka termasuk peristiwa yang sangat besar dan mengubah sejarah bagi umat Islam sedunia. Kalaulah tidak ada malam nuzulul Quran, maka Al-Quran juga tidak ada. Jadi nuzulul Quran merupakan salah satu peristiwa yang besar dan agung, peristiwa yang diagungkan sama Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi terjadinya di bulan suci Ramadan. Maka itu umat Islam mestinya memperingati malam nuzulul Quran dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Dan salah satu alasan mengapa orang-orang mengkhatamkan Al-Quran di bulan suci Ramadan adalah karena peristiwa nuzulul Quran. Sebagai bentuk terima kasihnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberikanlah satu kitab sebagai pedoman untuk kita, sebagai pegangan untuk kita untuk melaksanakan kegiatan kita sehari-hari, menjalankan aktivitas kita, semuanya terletak dalam kitab tersebut. Dalam Al-Qur'anul Karim terletak pedoman ataupun arahan untuk kita melakukan kegiatan kita semasa hidup kita. Dan juga hal yang kedua yang terjadi, peristiwa agung yang terjadi di bulan suci Ramadan, sebagaimana kita banyak mengetahuinya, adalah Ghazwatul Badar Al-Kubra, yaitu perang Badar yang agung, perang Badar yang besar. Dan juga para musyahid ataupun orang-orang yang meninggal mati syahid dalam perang Badar ini merupakan orang-orang yang derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga salah satu dari sebagian orang-orang yang meninggal daripada Ahlul Badar dikebumikan di bumi Hadramut, terletak di pemakaman Zambal di kota Tarim. Alhamdulillah Al-Fagir telah berkesempatan untuk berziarah ke sana. Kalau kita masuk ke komplek pemakaman Zambal, itu terletak di sebelah kiri. Kalau kita masuk melalui pintu yang paling ujung, itu terletak di sebelah kiri, maka dimakamkan di dalam pagar. Di dalam pagar tersebut adalah beberapa daripada ahlul perang Badar. Dan mereka sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Rasulullah beserta para sahabatnya melaksanakan perang Badar itu dalam keadaan berpuasa. Dan perang Badar adalah perang yang sudah dijanjikan sama Allah Subhanahu wa taala agar kaum muslimin pasti menang. Kalau kita fikir-fikir, kita hitung secara logika, daripada jumlah umat muslimin pada perang Badar itu merupakan 313 orang. Serta kaum Quraisy, kafir Quraisy itu merupakan 950 sampai 1000 orang. Maka itu perbandingan jumlah yang sangat besar. Tapi atas janjinya Allah Subhanahu wa taala, Allah menangkan daripada perang Badar tersebut bagi sisi kaum muslimin. Maka Allah turunkan para malaikat Allah untuk membantu Rasulullah berjihad bersama para sahabatnya. Begitulah mulianya perang Badar. Sampai ada salah satu kisah di mana ada orang Arab Badui. Pada siang hari orang Arab Badui tersebut naik ke satu bukit, kemudian menjumpai pohon kurma. Karena dia pengen tidur siang, dia manjat ke atas pohon kurma. Kemudian geletaklah dia di atas pohon kurma tersebut, rebahan. Kemudian gak lama melihat langsung dengan matanya datang kaum muslimin dan kafir Quraisy. Dari gunung tersebut dia memandang ke bawah, itu ada kaum muslimin dan kafir Quraisy akan melaksanakan perang, yaitu perang Badar. Dan dia lihat dari atas bagaimana signifikannya jumlah kaum kafir Quraisy dan bagaimana signifikannya perbandingan jumlah daripada kaum muslimin dan kafir Quraisy. Tapi kemudian apa yang terjadi? Daripada 313 kaum muslimin dapat mengalahkan 1000 orang kaum kafir Quraisy. Kemudian Badui tersebut mengatakan, demi Allah aku tidak pernah melihat orang sebanyak ini berlarian kocar-kacir seperti wanita. Begitulah bahasanya. Kemudian pada saat Rasulullah kembali ke kota Madinah, maka seorang Badui tersebut menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertambah keyakinan dia untuk memeluk agama Islam. Ini Badui yang tadi tidur di atas pohon kurma dan menyaksikan perang Badar, pada saat itu belum beragama, tidak memiliki agama, tapi karena dia lihat kesaksiannya terhadap perang Badar, perang yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana umat muslim bisa menang melawan kafir Quraisy, bertambah keyakinan dan imannya untuk memeluk agama Islam. Maka oleh itu dia jumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku tahu engkau menyaksikan daripada perang Badar dari satu bukit dan engkau sedang tidur di atas pohon kurma. Dan kemudian engkau mengatakan, demi Allah aku tidak pernah melihat seseorang sebanyak ini berlarian kocar-kacir seperti wanita. Maka heranlah Badui tersebut. Sungguh dia menyaksikan perang tersebut sendirian di atas pohon kurma sedang tidur. Dan dalam keadaan sendirian.
Maka heranlah dia mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa tahu akan perkataannya tersebut. Maka bertambahlah lagi keyakinan dan iman dia untuk memeluk agama Islam. Dan juga yang terakhir terjadinya di bulan suci Ramadan, salah satu peristiwa besar merupakan Fathul Makkah atau pembebasan kota Mekkah. Pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat sudah tinggal di kota Mekkah dan membuat beberapa perjanjian bersama para kaum kafir Quraisy, perjanjian perdamaian agar mereka bisa hidup dengan damai di kota Mekkah. Tapi banyak daripada petinggi-petinggi kaum kafir Quraisy mengadu domba para kabilah-kabilah lainnya agar mereka semuanya bisa memerangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat Fathul Makkah, Rasulullah mengerahkan kurang lebih 10.000 orang kaum muslimin dan akhirnya Fathul Makkah dapat dimenangkan oleh kaum muslimin dan akhirnya kota Mekah kembali menjadi kotanya kaum muslimin. Dan di antara sekian banyaknya peristiwa yang terjadi di bulan suci Ramadan, yang terjadi di tanah air adalah kemerdekaannya Indonesia. Dan kemerdekaannya Indonesia itu juga terjadi di bulan suci Ramadan. Maka kalau kita lihat sangat banyak peristiwa-peristiwa agung yang dihadiahkan sama Allah Subhanahu wa taala agar bulan suci Ramadan ini sangat menjadi tinggi derajatnya, agar bulan suci Ramadan ini menjadi bulan yang terpandang di sisi manusia, agar bulan suci Ramadan ini menjadi bulan yang agung. Maka Allah Subhanahu wa taala mengqadarkan ataupun mentakdirkan daripada kejadian-kejadian tersebut, dari mulai nuzulul Quran sampai ke perang Badar dan juga Fathul Makkah, bahkan sampai kita rasakan di Indonesia pada saat ini, sampai saat ini merupakan kebebasan negara Republik Indonesia. Dan daripada banyaknya peristiwa-peristiwa tersebut, mestilah kita ketahui banyak yang dilakukan sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam keadaan berpuasa. Bahkan Rasulullah perang dalam keadaan berpuasa, Rasulullah jihad dalam keadaan berpuasa, Rasulullah hijrah dalam keadaan berpuasa. Begitu juga para sahabat dan lain sebagainya macamnya. Maka dapat menjadi penambah penyemangatnya kita agar kita bisa mencontoh nabinya kita, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga para sahabat, menjadi penyemangat kita agar lebih cinta sama yang namanya bulan suci Ramadan. Penyemangat bagi kita untuk lebih sungguh-sungguh lagi menjalankan ibadah puasa. Maka dari itu kita ikut daripada nasihat-nasihatnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila dari antara kalian tidak mampu menahan daripada perkataan mungkar ataupun perbuatan mungkar, maka Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan untuk kalian menahan lapar dan haus kalian. Maka dari itu ya ikhwan, termasuk hal-hal yang perlu kita perhatikan untuk menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan adalah dengan kita menjaga hati kita. Menjaga hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, juga menjaga hati kita terhadap sesama kaum muslimin, menjaga hati kita sesama tetangga, menjaga hati kita sesama teman dan lain sebagainya macamnya. Tentunya banyak daripada penyakit-penyakit hati yang bisa menggugurkan nilai ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan mestinya selalu kita berpegang teguh sama nasihat-nasihat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan senantiasa kita berdoa agar kita termasuk golongan yang diterima puasanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin sekian yang bisa Al-Fagir sampaikan, lebih dan kurangnya Al-Fagir mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم يا عظيم يا عظيم يا عظيم أنت إلهي لا إله غيرك اغفر الذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم يا عظيم
أنت إلهي لا إله غيرك يغفر الذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم يا عظيم يا عظيم يا عظيم أنت إلهي لا إله غيرك يغفر الذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم يا رب وفقنا على ما يرضيك وارزقنا التقوى لئلا